Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ibu Rahayu dari Sumber Simo Boyolali. Di sini saya hanya ingin nasihat dari Bapak Ustadz untuk diri saya karena ada sedikit masalah di hati saya yang tidak bisa dilupakan. Sedikit aja Walaupun nggak bisa, ya, kejadiannya sudah agak lama Ustadz. Ya. Di tahun 2007 saya dimintai tolong tetangga saya untuk among tamu begitu dalam rangka membaca Yasin bersama. Tetapi di situ tidak hanya among tamu, malah menjadi suguhan para tamu itu sendiri. Maksudnya suguhan gimana? Diumumkan oleh seorang kiai setelah semua berkumpul, katanya yang membaca Yasin itu anggotanya 300 orang begitu. Ya. Setelah berkumpul, ada seorang kiai yang berdiri dan mengatakan dengan lantangnya, di sini sudah ada seorang ibu yang baru saja pulang dari ibadah haji, tetapi dia tidak sekolah dan tidak pernah mondok. Sudah berani melarang suaminya untuk pergi yasinan, berani melarang suaminya untuk mendatangi itu kematian itu. Saya merasa sakit dan sangat sulit hilang dari hati saya, Ustadz. Setiap berjumpa di jalan begitu teringat orang itu yang telah menyakiti hati saya. Dan orang itu mengisi pengajian setiap selapan sekali itu di masjid tempat saya berjamaah 5 waktu. Tapi itu saya juga tidak pernah hadir karena saya takut terumbang-ambing akidah saya. Itu berdosa apa tidak? Dan yang kedua, saya mempunyai sedikit warisan dari orang tua. Tetapi sebenarnya hibah karena ibu saya memberikan itu masih sehat. Dan sekitar 10 tahun lebih. Dan ibu saya sekarang sudah meninggal kira 5 tahun. Kakak saya meninggal kira-kira 3 tahun. Lalu saya bilang sama ipar saya kalau tanah itu sebaiknya dibersihkan begitu, disertifikatkan saya dan anak kakak saya itu begitu. Tapi ipar saya mengatakan biar begitu saja, tidak usah dirubah-rubah begitu. Yang saya tanyakan, ini ada saudara saya yang sebetulnya membutuhkan, Ustadz. Karena dua matanya sudah tidak bisa melihat dan tidak ada yang mencarikan nafkah, suaminya sudah meninggal. Itu seandainya diminta saudara saya itu apa juga berdosa apa tidak begitu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu jangan mudah-mudah sakit hati. Apalagi itu sudah tahun 97, sekarang sudah tahun berapa ini? 15, sudah berapa tahun? Ya? Sudah berapa tahun? Nah, ngomong di kandake itu ada seorang ibu melarang suaminya mendatangi yasinan, mendatangi kematian. Lah ibu melarang apa tidak? Ibu melarang apa tidak? Ya, coba melarang juga, melarang. Tidak melarang tapi saya mengingatkan karena saya berumah tangga itu sudah tahun 75. Dan terus suaminya tadi terus manut apa tidak? Ya manut, saya hanya mengingatkan kok Ustadz, dia itu memberi saran pada saya pokoknya besok kalau ada kematian di antara keluarga kita tidak akan mengadakan peringatan begitu lah. Sampai tahun 2006 itu masih mau membacakan doa di tempat-tempat orang hajatan itu gitulah. Saya bilang katanya tidak, kalau kamu masih hadir terus nggak bisa tegak akidah kamu, saya bilang gitu. Lambat laun juga meninggalkan itu Ustadz, sampai sekarang. Nah kenapa kamu dibegitukan kok sakit hati?
Lah diumumkan di tempat umum Ya karena saya apa-apa no, wong itu suami saya sendiri kok, kenapa kamu gitu loh. Kok itu suami saya. Ya, dan suami saya ndak sakit hati malah seneng kok kamu orang lain sakit hati dah. lah dia seorang mubalek. Ya mau balik ya ora apa-apa. Ya. Kamu digitu kan kok sakit. Lah sakit hati itu rasanya enak enggak? Enggak. Nah kenapa diterus diopeni? Iya, tapi karena teringat itu papasan di pasar atau di mana itu teringat dia yang menyakiti saya, yang mengumumkan saya itu teringat gitu loh, Ustaz. Ya teringat, maafkan dia. Maka ngaji sing tenanan. Orang ngaji itu kalau ada berbuat dolim kepadamu, itfa billati ya ahsan. Kalau ada orang berbuat jelek kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Ya, kalau dia umumkan kamu balas punya baik. Diumumkan juga di pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu saya umumkan. Yang saya ingatkan tadi suami saya. Kamu tidak saya ikut campur itu suami saya. Harusnya kan itu rampung. Itu semua orang dari luar kelurahan saya, Ustaz. Orang Makanya dari non kecamatan itu, luar kecamatan. Kecamatan, apa sak kecamatan. Yang penting ibu itu kan mau suamimu bukan suami orang lain. Ya dah? Yang saya ingatkan itu suami saya, kenapa orang lain ikut campur tangan? Nah itu enggak usah dirasake. Ngomong gitu aja kok dibikin sakit ya wah. Nah, kalau ngerti yang ngomong itu hatinya ibu sakit, oh sesuk diomongin nah. Biar sakitnya makin mendalam. Iya itu tiap Nah, maka sholat itu. bisa itu udah seolah-olah itu 1 minggu 2 kali itu malah. Nah, maka itu kalau udah begini hitokne wae rasa dipikir. Nah, ngono kok lara. Wong sakit itu tidak enak kok diopeni. Nah, enggak usah sakit. Hasilnya ngaji diamalkan. Balas kebaikan dengan kejelekan itu dengan kebaikan. Ya, biar dia ngelek-elek saya tidak ngelek-elek dia. Jangan dibalas. Jangan ngelek-elek, didoakan. Ya, wong dia ingat itu aja sudah hatinya berat sakit kok. Ya dah? Ingat wah dilarang saiki anggotane yasinan kurang siji sebab dilarang sing wedok. Ngono wis ketemu itu sudah anjel piye carane bentengi ben istri-istri itu tidak ngelekke suaminya meneh itu lah kok malah kamu sakit ya. Ndak usah sakit. Mulai nanti sakitnya dihilangkan. Wis merasa nek kepethuk wong kuwi malah dilurui sing apik. Ya ta? Tidak pundi Pak Kiai, mengke ngisi pengajian ten pundi melih. Nggih ta? Nggih nika sing pancen bojo kula kandhani. Ben akidahe lurus. Nah gitu malah apik itu. Kemudian masalah warisan itu sudah dibicarakan itu warisan dengan keluargamu. Kau nek tak kandhani ya ora gugu. Gitu? Ya, bicarakan dengan baik. Memang warisan itu kalau sudah bapaknya mati itu hak ahli waris. Hak ahli waris itu mestinya yang baik yang ndang dibagi. Apalagi tadi ada yang sangat membutuhkan orang ndang ditumtum kan yang mesake dia bagiannya. Kecuali kalau tidak dibagi, yang lain juga tidak membutuhkan, ini ada keluarganya, saudaranya yang tidak bisa mencari nafkah sendiri, dan mencarikan karena tunanetra, ya sudah wes kaberan jaluk, kasihkan ini saja lah itu baik. Bukan satu itu.